Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Haris Movie Time di ruang film. Oke, kali ini gue kembali membuat konten review film. Ini dia filmnya, Captain America Brave New World. Oke, gue baru aja menonton filmnya dan ya mungkin nggak sempet nonton di bioskop, tapi gue tonton setelah filmnya sekarang sudah keluar dari bioskop. Film ini tayang di awal tahun kemarin ya, sekitar bulan ya Februari lah ya jatuhnya. Dan yang sedang tayang sekarang adalah Thunderbolt. Nah, Captain America Brave New World ini ternyata hanya sebatas film selingan kalau menurut gua sih. Jadi seperti apa kira-kira review lengkapnya? Ini dia pembahasannya. Oke, mungkin rada terat buat kalian-kalian untuk nonton konten ini, tapi gua akan tetap konten apapun film yang gua tonton, baik itu film lama, film baru, ataupun film-film yang gua pengen tonton aja. Oke, terlihat dari penampilan Red Hook yang sudah ada di trailernya sebenarnya ya. Ini film hanya mengisahkan seputar Sam Wilson, Captain America yang baru, yang dulunya The Falcon ya. Nah, Falcon ini sekarang kan sudah jadi Captain America, sudah muncul juga di beberapa series lainnya, yang dimana penampilannya sudah berubah total lah intinya. Nah, di film ini baru sepenuhnya si Sam Wilson ini benar-benar ditunjukkan karakter terbaru dia sebagai peran Captain America, yang dimana berhubungan langsung dengan sang presiden Amerika ceritanya di sini. Nah, di sini si sang presiden, si pengambil keputusan ini memiliki semacam ambisi untuk menguasai adamantium ya. Adamantium itu adalah kayak semacam sumber daya yang dihasilkan dari karakter lain di film Eternal, yaitu Celestial bernama Tiamut. Nah, karakter ini kan kayak lahir di planet. Nanti gara-gara dia lahir, nanti planetnya hancur. Untungnya bisa ditahan kelahirannya si Tiamut ini di planet bumi yang ditempatin oleh karakter-karakter utama di dunianya MCU saat ini gitu loh. Nah, gara-gara hal itu terjadi, akhirnya ada kayak semacam pembekuan proses kelahiran Tiamut berada di sekitar Samudra Hindia. Nah, di situ tuh gara-gara pembekuan tersebut, karakter Tiamut itu kayak semacam robot Antartika gitu ya, yang sangat besar dan penuh dengan sumber daya, ingin diperebutkan berbagai negara nih ceritanya. Jadi kayak konferensi besar-besaran untuk memperebutkan sumber daya adamantium itu, ya semacam vibranium kalau di Wakanda lah ya, yang dimana akan menjadi sebuah sumber daya yang bisa dibuat sebagai senjata yang kuat dan kokoh gitu untuk dijadikan senjata perang. Nah, tentu saja di sini Amerika berperan penting ceritanya untuk sebagai negara adidaya yang dimana ingin menguasai sepenuhnya mengendalikan sumber daya tersebut, walaupun lokasinya bukan di Amerika, hanya di sekitar Samudra Hindia, lebih tepatnya mendekati negara Jepang ceritanya di situ. Dan di sini sepertinya Presiden Jepang tidak setuju atas pengambil alihan sumber daya adamantium dari Tiamut ini di Samudra Hindia untuk dikuasai sepenuhnya oleh Amerika. Anda mungkin tidak menguntungkan keputusan tersebut untuk negara Jepang. Otomatis perundingan-perundingan itu menjadi sumber utama konflik di sini. Di sisi lain ada musuh yang menurut gue kayak semacam, kalau di sini sih kayaknya dia nggak memiliki superpower besar-besaran, tapi dia mampu mengendalikan emosi dan pikiran orang lain dengan berbagai cara, dengan berbagai teknologi yang dia punya gitu. Ya, salah satunya adalah mengubah karakter presiden menjadi sesosok Red Hook yang kuat dan besar gitu. Wah, dahsyat sekali ya. Kalau menurut gue sih, ini si Red Hook ini kayak semacam alter ego yang dibuat beda dengan
Hulk yang hijau itu, yang dimana sulit dikendalikan, semacam monster dalam diri karakter Hulk yang hijau ya, lupa gua nama karakternya. Yang jelas kalau ini kayak semacam dibuat ya, jadi dia menggunakan pil, jadi kayak semacam memasuki darah-darah, aliran darah si sang presiden agar berubah menjadi monster seperti Red Hulk. Tapi ternyata sang presiden mampu mengendalikan emosi, mengendalikan situasi dengan dirinya yang mengambil alih tubuhnya dari Red Hulk ini. Penampilan Red Hulk ini perdana ya kalau di film MCU, jadi sesuatu penyegaran juga karena beberapa karakter Hulk nggak terlalu dikembangin, tapi belakangan ini di serial si Hulk banyak banget karakter Hulk yang mulai dikembangin. Selain monster Hulk juga ada Abomination ya, karakter yang unik juga, semacam monster besar dari seperti ikan gitu ya monsternya. Kalau Hulk kan manusia hijau gitu ya, besar. Kalau ini manusia merah, Red Hulk. Kayaknya lebih ganas dan lebih brutal si Red Hulk ini. Tapi ternyata hebat juga ya, si sang presiden mampu mengendalikan alter ego Red Hulk ini. Kalau si Hulk yang hijau kan sudah sulit mengendalikannya, akhirnya dia bertahan dalam tubuh Hulk, tapi pengendalian otaknya ada di sang Profesor Hulk gitu. Karakter Hulknya itu keren sih menurut gua, Hulk yang hijau itu. Tapi dari keseluruhan konflik ini sederhana banget ya, hanya seputar konflik Sam Wilson dengan presiden. Ya seputar itu aja, hanya gangguan-gangguan kecil dari orang yang bisa mengendalikan pikiran dan alter ego dari sang presiden membuat jadi monster. Si presidennya jadilah kacau balau. Jadi menunjukkan bahwa si presiden ini bisa berubah jadi Red Hulk di depan media internasional, yang dimana banyak sorotan-sorotan dari berbagai negara, yang terutama kan sang presiden kan adalah sang pembuat keputusan. Masa sih dia jahat gitu loh istilahnya. Nah ini menjadi suatu pertanda akan ada era kepemimpinan baru di negara Amerika yang dipimpin oleh dia, untuk ya mungkin diambil alih oleh penggantinya, wakilnya atau siapa gitu, karena posisinya dia di penjara setelah kejadian Red Hulk gitu. Dari keseluruhan penceritaan sederhana dan sangat ringan, flow-nya berjalan lambat, jadi boring, sangat boring kalau menurut gua. Tapi pertarungan head to head Captain America dengan sang presiden yaitu Red Hulk menjadi suatu epic moment di ending ya, karena langsung head to head, 1 lawan 1. Itu sesuatu hal yang cukup bagus, cukup enak ditonton. Tapi yang lebih enak lagi ternyata yang pas bagian di Samudra Hindia itu, yang terbang-terbangan, itu jauh lebih epic sih kalau menurut gua daripada head to headnya bersama Red Hulk itu. Ternyata Red Hulk di sini nggak terlalu wow juga ya, biasa-biasa aja ternyata. Kirain bakal ancaman yang sangat besar gitu, ternyata hanya sebatas ya luka-luka ringan lah ya buat dia. Gue nggak mau berpendapat lain selain merasa cukup terhibur, tapi tidak sepenuhnya puas dengan film ini. Tapi mungkin Thunderbolt akan jauh lebih baik kali ya, karena akan ada sangkut pautnya dengan cerita dari Avenger yang terbaru nanti, yaitu Doomsday dan juga Secret War. Tapi kalau ini hubungannya hanya omongan dari sang musuh utamanya yang sebenarnya biasa aja, hanya backingan dari Red Hulk itu aja ya, sebenarnya bukan villain utama. Tapi oke lah kalau menurut gua, si musuh ini hanya pengganggu kecil gitu ya, tapi hanya sebatas bacotan omongan saja yang mensepil akan terjadinya Doomsday itu nanti. Tapi ya nggak terlalu berpengaruh juga sih efek ke cerita utamanya, hanya seputar sumber daya adamantium itu aja dari Tiamut, biasa banget lah. Kalau menurut gue kasih penilaian sekitar 7 lah ya, 7,5 dari 10 untuk film Captain America Brave New World kali ini. Biasa aja tapi cukup menghibur. Kalau kalian gimana pendapatnya? Pasti sudah nonton dong, karena filmnya sudah berakhir dari bioskop. BTW kostumnya oke di sini. Yang penampilan Red Hulk
ya lumayan menghibur lah. Oke, nanti kita akan lihat reaction trailer lainnya yang gua belum sempat tonton, baik yang sudah keluar dari bioskop maupun yang sedang tayang di bioskop. Mungkin nanti atau kapan-kapan gua mampir ke bioskop, atau bisa juga serial-serial terbaru di Netflix dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan nonton. Enjoy movie ever. Enjoy movie ever.